Ke-30, taruhan pil murnike. Yushang perlahan-lahan mengangkat telapak tangan kanannya. Terlihat cahaya kuning tembaga samar-samar mulai berkumpul di telapak tangan kanan Yushang, seperti membentuk pusaran angin kecil. Yushang melepaskan serangan dengan telapak tangan kanannya. Terlihat cahaya kuning samar menyebar seperti riak di permukaan air. Peng, ada lubang di dinding terbentuk lebih dalam dari sebelumnya. Yushang berhasil menggunakan jurus itu pada percobaan keduanya. Aku sudah bisa merasakannya, tapi rasanya masih tidak stabil. Dan juga, waktu untuk melakukannya terlalu lama. Sepertinya aku masih perlu untuk berlatih lagi. Yushang berkata pada dirinya sendiri. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Pagi itu, arena pertarungan sudah dipenuhi oleh kerumunan murid dari perguruan Danwu. Saking penuhnya, bahkan mungkin air pun tidak bisa melewatinya. Setelah 3 hari, pertarungan maut ini menjadi kabar berita yang cukup panas di perguruan. Hampir semua orang tahu tentang Yushang dan Fei Qiang akan bertarung di duel maut. Di dunia ini, sebuah pertunjukan yang bagus tidak akan pernah kekurangan penonton. Walaupun orang-orang yang bertarung di pertarungan maut ini hanyalah 2 petarung di tingkat bawah, tetap saja ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tentu saja hal ini tidak bisa dilewatkan begitu saja. Lagi pula sudah 2 tahun sejak pertarungan maut terakhir di perguruan Danwu. Pertarungan belum dimulai, namun orang-orang mulai berkelompok-kelompok. Mereka sudah membicarakan siapa yang akan jadi pemenang atau yang kalah. Menurutmu, siapa yang akan memenangkan pertarungan ini? Seorang murid bertanya. Temannya melihatnya dengan pandangan seolah-olah yang bertanya adalah orang bodoh. Apa kau sudah gila? Hasilnya sudah kelihatan. Murid tingkat ketiga energi murnike melawan murid tingkat keempat. Pasti murid tingkat keempat yang menang. Apa kau pikir Yushang itu seperti kakak senior Longtang? Hei, siapa tahu? Mungkin saja Yushang memiliki sesuatu yang mengejutkan. Apa kau tahu bahwa ia sudah menghabiskan beberapa hari ini berlatih meningkatkan kemampuan kanuraganya di ruangan tertutup? Mungkin ketika ia muncul, dia akan berada di tingkat keempat energi murnike? Orang tersebut jelas tidak merasa tersinggung dengan ucapan temannya. Dia hanya tertawa menanggapinya. Yushang bukanlah satu-satunya yang pergi mengasingkan diri di dalam ruang tertutup. Aku juga mendengar bahwa Fei Qiang sedang mengasingkan diri. Siapa tahu kali ini dia bisa memasuki tingkat kelima. Sudah bisa dipastikan kalau Yushang akan mati. Tetapi itu belum tentu benar. Aku juga mendengar bahwa Yushang berhasil mempelajari jurus penghilang tubuh. Bahkan sudah sampai di tingkat tinggi. Ini berarti dia berada di posisi yang tidak terkalahkan. Jurus penghilang tubuh. Apa gunanya? Jurus tidak berguna. Kekuatan dari jurus itu berada di tingkat rendah. Jangan bilang dia akan menggunakan jurus itu dalam pertarungan ini. Kita lihat saja. Ketika energinya terkuras untuk menggunakan tersebut, dia akan mudah dikalahkan. Jurus penghilang tubuh memang menakjubkan, tapi bukan berarti jurus ini tidak bisa dikalahkan. Aku kira Yushang berada di pengasingan ruang tertutup selama 3 hari untuk memperbaiki kelemahannya. Sulit untuk meningkatkan energi murnike dalam waktu singkat, jadi mungkin dia berlatih beberapa jurus bela diri yang menakjubkan tentunya. Aku dengar beberapa hari yang lalu, Yushang pergi ke perpustakaan kitab suci. Dia melanjutkan berbicara. Oh ya, bukankah waktu itu murid senior Zhao yang bertugas? Kakak Zhao, jurus bela diri apa yang akhirnya Yushang beli untuk menghadapi pertarungan? Zhao Chunyang yang sedari tadi mendengarkan pembicaraan mereka berdua merasa terkejut karena dia tiba-tiba dilibatkan dalam pembicaraan mereka. Setelah mendengar pertanyaan mereka, dia langsung menjawab. Dia membeli jurus telapak tangan berlapis gelombang? Apa aku bilang, Yushang itu benar-benar keterlaluan. Banyak jurus yang masih bisa dipilih, tapi kenapa dia malah memilih untuk mempelajari jurus itu? Bahkan untuk seorang murid senior seperti Langtang membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk menguasai gelombang lapis pertama dari jurus ini. Yushang adalah orang yang terlalu percaya diri. Dia pikir dia lebih kuat dari kakak senior Longtang? Bahkan jika dia lebih kuat dari kakak Longtang, berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk menguasai teknik dasar dari jurus ini? Setengah bulan? 10 hari? 7 hari? Semakin banyak dia berbicara, dia merasa hal yang dibicarakan semakin lucu. Akhirnya dia tidak bisa menahan tawa. Oh, jadi dia memilih jurus telapak tangan berlapis gelombang? Murid yang lain menanggapi juga. Aku masih berharap bahwa dia bisa menciptakan sebuah keajaiban. Yushang memang tidak diperhitungkan untuk menang. Namun, dia bisa menjadi kuda hitam dan mengalahkan Fei Qiang. Tetapi, sepertinya aku berharap terlalu banyak. Aku rasa memang pertarungan ini tidak cukup menarik untuk ditonton. Yushang akan kalah telak. Aku bilang apa? Pertarungan ini tidak patut untuk ditonton. Tetapi kau tidak percaya padaku. Yushang hanyalah anak manja yang dibantu ayahnya untuk membuatnya berada di tingkat ketiga. Dia tidak memiliki kemampuan bertarung. Jika ini bukan pertarungan maut, aku tidak akan repot-repot datang ke sini untuk menyaksikan. Ayo kita bertaruh. Berapa banyak gerakan yang akan dibuat Fei Qiang untuk mengalahkan Yushang? Itu 20 gerakan. Temannya mengatakan dengan penuh keraguan. 20 gerakan? Kau terlalu banyak berharap. Menurut tebakanku, 5 gerakan. Kakak Zhao, bagaimana menurutmu? Mereka bertanya pada Zhao Chunyang. Aku tidak terlalu yakin. Tapi aku merasa bahwa tidak ada yang mustahil untuk Yushang. Zhao Chunyang menjawab. Zhao Chunyang memang tidak terlalu yakin pada Yushang. Tapi semenjak dia bertemu dengan Yushang tempo hari, ia merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Tapi semua tanda-tanda jelas menunjukkan bahwa kecil kemungkinan bahwa Yushang akan memenangkan pertarungan ini. Zhao Chunyang tidak tahu mengapa ia sampai memiliki perasaan seperti ini.
Yang bertanya berpikir mungkin dia salah mendengarkan kalimat Zhao Chunyang. Ketika dia hendak membuka mulutnya untuk bertanya lagi, suara keras terdengar dari belakang seperti suara bom. Aku bertaruh 10 gerakan, Liu Shang akan memenangkan pertarungan ini. Semua orang menoleh ke arah datangnya suara. Sebelumnya, pendapat semua orang berada di pihak Fei Qiang. Mereka berpikir bahwa kemungkinan kecil untuk Liu Shang memenangkan pertarungan ini. Bahkan 2 orang yang sudah memprediksi berapa banyak gerakan Fei Qiang untuk mengalahkan Liu Shang sama dengan prediksi kebanyakan orang. Karena hanya suara ini yang memihak kemenangan Liu Shang, semua orang berhenti berdiskusi. Tang Yu, apa kau baik-baik saja? Ujar seorang murid yang mengenali pemilik suara itu. Adapun si pemilik suara adalah Tang Yu, yang baru saja kembali ke perguruan dan Lu bersama Liu Shang. Lu berdiri di sampingnya. Benar. Itu Tang Yu, aku juga mendengar bahwa kau akhir-akhir ini dekat sekali dengan si bodoh Liu Shang itu. Apa itu sebabnya kau menjadi bodoh juga? Hahaha. Kedatangan kembali Tang Yu bersama Liu Shang ke perguruan dan Lu tidak bisa ditutupi lagi. Banyak orang yang mencari tahu kebenarannya beberapa hari terakhir ini. Dengan wajah yang datar tanpa emosi, Tang Yu melihat semua orang. Dia kemudian berkata, 100 pil murni, siapa yang berani bertaruh denganku? Kata-kata Tang Yu sekali lagi membuat setiap orang terdiam, tapi ekspresi mereka justru terlihat seperti melihat orang bodoh. Tang Yu, kau benar-benar menjadi bodoh. Cukup omong kosongnya. Jika Liu Shang kalah, aku akan memberikan setiap orang 100 pil murni, tetapi jika Liu Shang menang, maka masing-masing dari kalian akan memberikanku jumlah yang sama. Jika kalian ternyata tidak berani dengan taruhan ini, maka DMLA. Suara Tang Yu terdengar penuh keyakinan. Seperti yang diharapkannya, saat dia mengatakan hal itu, semua orang segera menutup mulut mereka. 100 pil bukanlah jumlah yang sedikit. Jika dihitung itu sama dengan penggunaan secara teratur dalam 3 bulan. Meskipun ada beberapa orang yang tidak keberatan dengan taruhan itu, jumlah itu cukup banyak untuk bisa membuat sebagian besar orang merasa kesakitan dalam beberapa bulan. Oke? Mari kita bertaruh. Siapa takut? Ada ratusan orang di sini. Jika kau kalah, apa kau mampu untuk memberikan begitu banyaknya pil pemurni? Pada saat itu, orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan Wan Yuan tidak tahan lagi dengan tingkah Tang Yu. Salah satu dari mereka maju ke depan untuk berkonfrontasi dengannya. Sontak Tang Yu tertawa dengan begitu dinginnya dan mengeluarkan botol obat. Ini adalah pil murni kualitas sangat tinggi yang memiliki kualitas melampaui pil murni biasa. Lihat, semua pil dalam botol ini. Semua orang menatap dengan sangat lebar seolah mata mereka melompat keluar dari tempatnya. Khasiat 1 pil murni kualitas sangat tinggi sama dengan 10 pil murni biasa. Pil obat ini semuanya dibuat oleh Liu Shang sendiri sebelum dia mengasingkan diri selama 3 hari yang lalu. Dia sudah menduga bahwa hal seperti ini akan terjadi, jadi dia memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan. Aku akan bertaruh denganmu. Semua orang berbalik ke arah suara. Wan Yuan berjalan dengan Liu Ruoshui dan Fei Qiang ke arah mereka. Ke-31, kesempatan melakukan 3 serangan. Aku akan ikut taruhan. Wan Yuan muncul dengan membawa aura mengancam, membuat Tang Yu sampai hampir kehabisan. Baik, Tang Yu menjawab dengan tegas. Dia langsung menerima Wan Yuan. Karena kita sudah taruhan, bagaimana kalau kita naikkan taruhannya? Wan Yuan tersenyum sinis pada Tang Yu, membuat semua orang berpikir bahwa dia sedang merencanakan sesuatu. Apa maumu? Tang Yu menggertakkan giginya, lalu bertanya. 1000 pil. 1000 pil energi murni tingkat sangat tinggi. Bagaimana? Masih berani ikut taruhan? Wan Yuan puas melihat ekspresi wajah Tang Yu yang berubah masam. Tang Yu terlihat sudah merasa ketakutan pada Wan Yuan. Meskipun Liu Shang menyedihkan, ayahnya, Yohang adalah seorang tabib agung yang dihormati. Tidak mungkin kalau kau tidak bisa mendapatkan pil energi murni, kan? Melihat ekspresi wajah Tang Yu, Wan Yuan semakin senang. Baik, aku terima taruhanmu. 1000 pil. Kau pikir aku takut padamu? Tang Yu lagi-lagi menggertakkan giginya. Hah? Kau benar-benar punya nyali? Wan Yuan kemudian berbalik dan berbicara pada semua orang. Kalian dengar? Jika nanti saat Liu Shang kalah, pergilah ke pavilion pengobatan harum untuk menemui Yuhan. Wan Yuan berteriak keras. Semua orang melihat ekspresi wajah Tang Yu menjadi semakin percaya diri karenanya. Aku ikut. Taruhanku 100 pil energi murni kualitas tinggi. Aku juga ikut. Aku juga. Setelah mendengar nama Yuhan dijadikan jaminan, semua orang yakin bahwa Liu Shang tidak mungkin menyangkal jika dia kalah dan harus membayar taruhan. Maka, secara bergantian, mereka menyatakan setuju untuk ikut taruhan. Setelah mendapatkan seorang saksi, orang-orang yang ikut taruhan ini menandatangani surat perjanjian satu persatu. Tang Yu senang sekali begitu dia melihat banyak orang yang ikut membubuhkan tanda tangan. Liu Shang masih merupakan murid terbaik di sini. Orang-orang ini barusan kehilangan uang mereka. Nanti, kita tidak akan kekurangan pil energi murni lagi. Akan ada banyak sekali pil untuk mencukupi kebutuhan kita. Tang Yu bergumam dalam kepalanya. Orang-orang ini tidak tahu apa yang disaksikan oleh Tang Yu. Kejadian di mana Liu Shang yang berada di tingkat ketiga energi murni berhasil mengalahkan seorang pembunuh bayaran yang berada di tingkat ke-7. Setelah masalah taruhan selesai, hari sudah menjelang petang. Fei Qiang berjalan pelan ke arena. Jam berapa sekarang? Kenapa Liu Shang belum muncul? Dia mungkin tidak berani datang dan malah kabur. Hah? Hari sudah mulai gelap dan semua orang sudah tidak sabar menonton.
Karena tidak juga muncul, orang-orang ini pasti berpikiran bahwa Yoshang ketakutan dan memutuskan untuk tidak datang. Dari lantai atas area penonton, dua orang pemuda berumuran 17 dan 18 tahun berdiri dengan masing-masing tangan berada di belakang punggung. Satu memiliki aura yang memancar ke langit, sedang yang satunya lagi seperti tidak memiliki keinginan untuk hidup. Aku tidak menyangka pemilik gelar kehormatan bela diri tingkat pertama seperti Mesudi untuk datang melihat pertarungan kecil ini. Pemuda yang terkesan tidak peduli dengan hidupnya itu terkejut begitu melihat ada orang baru yang datang ke ruangan untuk ikut menonton. Long Tang tidak berniat untuk menanggapi nada hinaan dari orang ini. Dia tahu orang yang ada di depannya ini merupakan orang yang keji. Bukankah kau, si pemilik gelar kehormatan kedua juga sudah datang? Long Tang menanggapi dengan santai juga. Yang dimaksud dengan pemilik gelar kehormatan kedua adalah Zhou Bugui. Hah? Aku tidak bisa lama-lama memiliki gelar kehormatan kedua ini. Ada murid junior Fang yang sedang mengincar posisi ini. Aku khawatir di pertarungan gelar kehormatan selanjutnya posisi kedua ini akan berganti pemilik. Ujar Zhou Bugui. Bukan hanya kita berdua yang menyaksikan pertarungan ini. Su Qingfeng dan Su Yishan juga datang. Lihat tribun di depan. Ujar Long Tang. Hei, kau benar. Siapa yang tidak pernah menjadi pemula? Keluarga Su tidak memiliki hubungan yang baik dengan pavilion pengobatan harum. Su Qingfeng pasti akan senang melihat putra yang mati. Balas Zhou Bugui. Bukan urusanku. Long Tang menanggapi tidak peduli. Aku tahu kau pasti datang ke sini pasti karena ingin melihat apakah Yoshang berhasil menguasai jurus telapak tangan berlapis gelombang. Dulu kau tidak bisa menguasainya kan? Dengan gamblang Zhou Bugui mengucapkan niat kedatangan Long Tang. Long Tang tidak menyangkalnya. Dia menjawab. Jurus telapak tangan berlapis gelombang mungkin memang tidak lengkap. Tetapi jurus ini dikenal di perguruan ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan sangat sulit untuk dikuasai. Beberapa tahun belakangan ini, bahkan tidak ada yang berani mempelajarinya. Aku ingin melihat apakah Yoshang sedang bercanda atau dia memang memiliki kapasitas untuk menguasai jurus itu. Aku rasa kau terlalu banyak berpikir. Bahkan orang sepertimu saja perlu sebulan untuk menguasai lapisan pertama jurus itu. Bagaimana mungkin Yoshang yang berada di peringkat terakhir perguruan ini bisa menguasainya? Bahkan jika seandainya dia memang bisa, tidak akan ada gunanya memakai lapisan pertama jurus ini. Perbedaan kekuatan antara Yoshang dan Fei Qiang sangat besar. Zhou Bugui berkata. Mungkin saja. Long Tang merespon dengan santainya. Baik. Sikap apa yang kau tunjukkan ini? Apa perlu menunjukkan sikap dingin seperti itu sepanjang hari? Aku rasa kau sudah tidak akan bisa menyaksikannya. Seberandalan Yoshang itu mungkin sudah kabur. Jam berapa sekarang? Dia masih belum juga muncul. Zhou Bugui terus saja mengoceh, meski Long Tang tidak menanggapi. Minggir! Yoshang berteriak keras sekali. Dia tertahan oleh keumuman di luar dan tidak bisa masuk. Itu Yoshang. Dia datang. Cepat. Biarkan dia lewat. Jangan menunda lagi. Kita akan segera mendapatkan pil energi murni Ki. Di tengah-tengah gelak tawa, mereka memberi Yoshang jalan untuk lewat. Namun, Yoshang tidak langsung menuju ke arena pertarungan. Dia berjalan terlebih dahulu ke arah Tang Yu. Dia bertanya dengan nada licik. Sudah selesai? Tang Yu tersenyum. Jangan cemas adik junior Yu. Untungnya aku tidak gagal. Bagus. Setelah selesai memuji Tang Yu, Yoshang mengangkat dan menangkupkan kedua tangannya dengan sopan. Terima kasih aku ucapkan untuk para murid-murid senior yang telah memberikan aku banyak pil energi murni Ki. Aku, adik junior kalian menerimanya dengan rasa terima kasih. Semua orang saling berpandangan tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka heran melihat Yoshang menyombongkan diri. Anak ini mungkin sudah rusak otaknya. Tanpa melihat orang-orang, Yoshang berkata pada Tang Yu. Kakak senior Tang Yu, jangan sampai kakak menghilangkan daftar nama orang-orang ini. Setelah pertarungan selesai, aku harus pergi menemui mereka dan meminta pilku. Selesai mengobrol, Yoshang melangkah ke arena pertandingan. Fei Qiang tersenyum dingin ketika menyaksikan Yoshang menyombongkan diri. Kau mau mati saja, kenapa berlagak berani meminta pil energi murni ke mereka? Yoshang tersenyum dingin dan berkata, Fei Qiang, apa kau juga ikut taruhan? Karena aku akan mati, kenapa kau tidak menambahkan jumlah taruhanmu? Jangan cemas. Aku sudah bertaruh semuanya. Sekarang, saatnya aku mengikutimu ke surga barat. Fei Qiang langsung melepaskan semua kekuatannya yang berasal dari kekuatan tingkat kelima. Dia ingin membuat serangan mematikan dari awal. Kau ternyata tidak menyia-nyiakan waktumu. Kau telah naik ke tingkat kelima. Yoshang terkejut. Fei Qiang senang melihat ekspresi wajah Yoshang berubah. Kita sama-sama seorang murid di sini. Bagaimana kalau aku memberimu kesempatan melakukan 3 serangan? Ayo lakukan. Yoshang menunjukkan wajah senang dan bertanya dengan terheran-heran. Apa kau sungguh-sungguh kakak senior Fei? Tentu saja. Bagus kalau gitu. Yoshang tersenyum lebar. Dengan melihat ke sekitarnya, dia berkata, kalian semua dengar. Dia sendiri yang bilang akan memberiku kesempatan untuk melakukan 3 serangan. Catatan penulis. Maaf atas keterlambatan hari ini. Ke-32, pertarungan maut. Orang ini benar-benar bodoh. Mendengar Fei Qiang memberikan kesempatan pada Yoshang untuk melakukan 3 serangan padanya, Wan Yuan yang sedang menonton menjadi geram. Beberapa hari terakhir, berulang kali Wan Yuan mengingatkan Fei Qiang untuk bersikap waspada terhadap Yoshang. Peringatan Wan Yuan ini membuat Fei Qiang berhasil meningkatkan kekuatannya dari tingkat ke-4 ke tingkat ke-5,
Tetapi kebiasaannya yang meremehkan lawannya tidak berubah. Wan Yuan berbeda dengan Fei Qiang. Meski dia juga meremehkan kekuatan Yushang, seandainya sekarang dia yang sedang bertarung di Trina, dia tidak akan pernah melakukan apa yang dilakukan oleh Fei Qiang. Dia akan sekuat tenaga menghabisi Yushang. Liu Ruosu yang berada di samping Wan Yuan menutup mulutnya ketika dia tertawa. Jangan marah kakak Wan. Fei Qiang menyombongkan diri karena memang dia pantas melakukannya. Dia berada di tingkat kelima sedang Yushang hanya berada di tingkat ketiga. Dia tidak mungkin kalah. Meski Fei Qiang memberikan kesempatan pada Yushang untuk melakukan 3 serangan, tidak akan ada yang berubah. Aku paham maksud perkataan adik Liu. Hanya saja, pertarungan ini adalah pertarungan maut. Fei Qiang tidak seharusnya bertindak ceroboh. Meski, aku rasa Yushang juga tidak bisa berbuat banyak. Wan Yuan menggelengkan kepala dan tersenyum. Itu benar sekali kakak Wan. Beberapa hari terakhir ini, kau telah melatih Fei Qiang dalam ruang tertutup. Kekuatannya meningkat menjadi tingkat kelima. Hal ini sekarang menguntungkan untuk dirinya. Tidak akan ada yang bakal terjadi. Menurutku, yang lucu justru tadi Yushang menyombongkan diri seolah Piloba dari banyak murid senior sudah sama menjadi miliknya. Kalau kita perhatikan dengan baik, bukankah Yushang sekarang tidak ada bedanya dengan yang dulu? Kalimat Liu Ruoshi mengandung rasa permusuhan di dalamnya. Setelah mendengar perkataanmu, aku rasa Yushang memang tidak berubah. Mungkin, aku yang terlalu khawatir berlebihan. Yushang tetaplah sama. Dalam arena pertarungan, seorang lelaki parubaya berpakaian serba hitam melangkah dengan pelan. Lelaki ini melihat sekilas ke arah Yushang dan Fei Qiang dengan pandangan datar. Karena kalian sudah ada di sini, maka pertandingan akan segera dimulai. Dalam pertarungan maut ini, setiap petarung bertanggung jawab atas hidup dan matinya. MWLI. Yushang memakai pakaian putih, berdiri dengan sikap gagah dan heroik. Hanya saja, gaya seperti ini tidak sesuai dengan tingkat kekuatannya. Dengan melihat tingkah Yushang seperti ini, semua orang merasakan hal yang aneh. Hei, ingat 3 serangan. Setelah aku menendangmu, kau tidak boleh membalas. Yushang berseru dengan senyum sinisnya. Fei Qiang juga ikut tersenyum kecut. Coba saja. Hei, kau tidak akan tahu sebelum aku melakukannya. Terima ini. Tepat setelah Yushang selesai berbicara, badannya sudah berdiri di depan Fei Qiang. Jurus telapak tangan berlapis gelombang. Lapisan gelombang pertama. Yushang memberikan serangan jurus itu ke arah badan Fei Qiang. Dak. Tubuh Fei Qiang melayang ke udara seperti bola meriam, kemudian jatuh ke tanah. Semua orang terdiam. Benar-benar diam. Semua orang melihat ke arah Yushang yang berdiri di dalam arena dengan tatapan tidak percaya. Mereka kebingungan memahami apa yang barusan terjadi. Lebih tepatnya, mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana mungkin Yushang bisa bergerak dengan sangat cepat? Jurus telapak tangan berlapis gelombang. Dia benar-benar menguasainya. Bagaimana mungkin? Para penonton bertanya-tanya dengan penuh rasa ingin tahu. Itu tadi adalah jurus telapak tangan berlapis gelombang. Zhuo Bugu yang sedari tadi santai melihat pertarungan dalam ruangan tertutup terkejut dengan apa yang dia saksikan. Ekspresi tenang di wajahnya seketika hilang. Dia sangat terkejut. Long Tang ikut terkejut namun dia masih bisa menjawab dengan tenang. Kau benar. Itu adalah jurus telapak tangan berlapis gelombang. Lapisan gelombang pertama. Tapi, bukannya Yushang hanya punya waktu 3 hari untuk berlatih? Zhuo Bugu merasa otaknya tidak cukup bisa mencerna kejadian yang disaksikan. Long Tang butuh waktu 3 bulan untuk berlatih dan menguasai jurus ini. Sementara Yushang hanya perlu waktu 3 hari. Itu berarti Long Tang perlu waktu lebih lama dari Yushang untuk menguasai jurus tersebut. Di arena pertarungan, seberkas kilatan cahaya tertangkap oleh mata tetua yang mengawasi pertandingan. Sebelumnya, tetua itu tampak tidak memperhatikan pertarungan antara 2 murid dan Wu ini. Dia bukan terkejut karena serangan jurus telapak tangan berlapis gelombang, melainkan dengan teknik gerakan yang dibuat Yushang. Sebelumnya Yushang memang menggunakan jurus penghilang tubuh. Jadi tidak ada orang yang curiga karena jurus ini memang sudah umum dipakai. Sekilas mereka bisa tahu bahwa jurus yang dipakai Yushang sudah pada tahap penguasaan yang baik. Bagi tetua Huan, jurus penghilang tubuh yang Yushang keluarkan bukan hanya pada tahap penguasaan yang baik, melainkan sudah pada tahap sempurna. Tidak ada bekas yang tertinggal. Dia benar-benar sudah menipu mata dan telinga setiap murid di sana. Bekas yang dimaksud adalah bayangan yang tertinggal setelah jurus penghilang tubuh ini dikeluarkan oleh seseorang pada tahap penguasaan baik. Kebetulan, dulu tetua Huyan juga mempelajari jurus penghilang tubuh dengan sungguh-sungguh. Dia termasuk sedikit dari orang-orang di perguruan dan Hu yang berhasil menguasai jurus ini sampai pada tahap sempurna. Jelas sekali tetua Huyan melihat bahwa jurus penghilang tubuh yang Yushang buat agak berbeda dari yang dia tahu. Dia bisa melihat bahwa Yushang memiliki pemahaman jauh di atasnya tentang jurus ini. Seberandalan ini ternyata tidak bisa disepelekan. Gumam tetua Huyan. Tetua Huyan yang awalnya acuh terhadap pertarungan maut ini, sekarang mulai tertarik. Fei Qiang ini benar-benar bodoh. Aku sudah memperingatkannya supaya waspada terhadap musuh. Wan Yuan menggertakkan giginya dengan amarah melihat apa yang terjadi di arena. Tidak terpikirkan olehnya jika Yushang bisa menguasai jurus telapak tangan berlapis gelombang. Apa yang sebenarnya terjadi dengan tubuh Yushang ini? Hanya dalam waktu 3 hari. Long Tang saja butuh waktu 1 bulan. Bagaimana mungkin dia bisa hanya dalam waktu 3 hari? Apa dia benar-benar Yushang yang aku kenal? Wan Yuan berpikir keras. Jangan cemas kakak, Wan. Fei Qiang hanya bersikap ceroboh kali ini.
Meski Yu Xiang menguasai jurus telapak tangan berlapis gelombang lapis pertama, dia tidak akan bisa mengalahkan Fei Qiang. Liu Ruoshui masih bersikap tenang. Wan Yuan menganggukkan kepalanya. Dia tahu serangan yang barusan Yu Xiang keluarkan tidak sampai mencelakakan Fei Qiang. Meremehkan lawan. Meski Fei Qiang ini tidak meremehkannya, dia mungkin tidak mampu menghindari serangan Yu Xiang kan? Tetua Huan yang berdiri tidak jauh dari Wan Yuan menanggapi kalimat Liu Ruoshui. Ke-33